Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat hikmah gelap? Di episode kali ini, kita akan menyaksikan kisah tentang seorang tokoh kampung yang disegani, namun perlahan berubah menjadi sosok yang ditakuti. Ia menjitak seorang guru ngaji muda yang tak bersalah, dan sejak hari itu, kampung diliputi keganjilan. Angin berhenti, desis terdengar, dan satu persatu, tanda-tanda azab mulai turun. Tapi sebelum kita lanjut, yuk bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan bagi sahabat yang belum, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar terus bisa mendapatkan kisah penuh hikmah dari sisi gelap kehidupan. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kampung kecil yang sunyi dan dikelilingi oleh hamparan sawah, hiduplah seorang tokoh masyarakat yang sangat disegani. Namanya Pak Haji Karim. Ia dikenal sebagai orang yang berilmu, punya harta, dan sering menjadi rujukan dalam urusan adat, agama, maupun keputusan penting di desa. Namun, tidak semua orang menyukai cara Pak Haji menjalankan pengaruhnya. Beberapa warga merasa ia mulai berubah. Jika dulu ia rendah hati, kini ia sering merasa paling benar. Ucapannya harus dituruti, dan tak jarang ia bersikap kasar jika merasa tidak dihormati. Warga masih menghormatinya, tapi bukan lagi karena cinta, melainkan karena takut. Apalagi sejak ia memiliki beberapa anak buah muda yang selalu ikut kemanapun ia pergi. Pak Haji seperti raja kecil di tengah desa. Di sisi lain desa, tinggallah seorang guru ngaji muda bernama Ustaz Fadli. Ia datang dari luar kampung, tinggal di rumah peninggalan orang tuanya yang sederhana, dan mengajar mengaji anak-anak tanpa meminta bayaran. Setiap sore, halaman kecil masjid selalu dipenuhi suara anak-anak membaca Al-Quran dengan bimbingan suara lembut dari Ustaz Fadli. Kehadiran Ustaz Fadli awalnya disambut hangat. Tapi semakin hari, pengaruhnya mulai dirasakan oleh banyak warga. Banyak ibu-ibu yang dulu meminta doa ke Pak Haji, kini lebih sering datang ke Ustaz Fadli. Beberapa pemuda pun mulai menjadikannya sebagai tempat bertanya. Pak Haji tidak menyukai itu. Meski tak pernah diucapkan secara terang, sorot matanya setiap melihat Ustaz Fadli selalu penuh curiga. Ia merasa kedudukannya mulai terancam. Ia merasa dihina secara perlahan, walaupun sebenarnya tak ada satupun dari warga yang menyatakan itu. Sore itu, langit sedikit mendung. Angin bertiup pelan. Di teras masjid, Ustaz Fadli sedang menyapu daun-daun yang berserakan. Seperti biasa, ia menyambut anak-anak kecil yang datang dengan senyum. Dari kejauhan, tampak Pak Haji berjalan mendekat dengan langkah cepat. Sorot matanya tajam. Tangannya menggenggam pecinya erat. Di belakangnya, dua orang pemuda mengikuti dengan wajah datar. Pak Haji berdiri tegak di depan Ustaz Fadli yang sedang membungkuk membersihkan lantai masjid. Tanpa basa-basi, ia mengangkat suaranya. "Kau ajar apa di sini?" "Sok suci." "Sok jadi ustaz," teriak Pak Haji. Ustaz Fadli mengangkat wajahnya, masih tenang. "Saya hanya mengajar mengaji, Pak Haji. Tak ada niat lain." Namun ketenangan itu justru membakar amarah Pak Haji lebih dalam. Seketika itu juga, ia mengangkat tangan kanannya dan menjitak kepala Ustaz Fadli. Suara tamparan tangan pada kepala itu terdengar keras, memecah keheningan masjid. Anak-anak yang ada di sekitar langsung diam, beberapa mundur ketakutan. Langit yang semula mendung kini semakin gelap. Angin mulai bergerak liar, menggoyang pepohonan. Beberapa daun beterbangan. Suasana berubah cepat. Seolah alam pun terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa terpaku. Tak ada yang berani mendekat. Ustaz Fadli memegangi kepalanya. Ia tidak membalas. Ia hanya menunduk. Diam. Namun sejak hari itu, kampung tidak lagi sama. Sejak sore itu, suasana kampung menjadi muram.
Bukan hanya karena langit yang terus mendung selama beberapa hari, tapi juga karena kejadian di masjid yang perlahan menyebar dari mulut ke mulut. Warga mulai membicarakan sikap Pak Haji. Bukan sekali dua kali ia menunjukkan emosi. Tapi kali ini, ia menjatuhkan tangan kepada seorang guru ngaji yang dianggap banyak orang sebagai sosok bersih, lembut, dan tulus. Banyak yang tidak percaya. Banyak pula yang ketakutan. Yang lebih aneh, beberapa anak kecil yang biasanya riang mengaji, kini takut datang ke masjid. Seorang ibu bahkan berkata bahwa anaknya bermimpi buruk melihat kepala Pak Haji menyala seperti api dan menjulur lidah bercabang. Tak ada yang berani bilang langsung, tapi semakin hari, bisik-bisik itu terdengar di mana-mana. Pak Haji sendiri tampak berbeda. Ia lebih sering menyendiri. Setiap malam, ia seperti gelisah. Matanya sembab. Tubuhnya mulai tampak lemas, walaupun ia berusaha tetap tampil kuat di hadapan orang-orang. Pada malam keempat, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Suara pintu-pintu berderit, genting bergetar, dan pohon pisang di belakang masjid tumbang begitu saja. Warga terbangun. Langit gelap, tapi tidak hujan. Petir menyambar beberapa kali, seolah mengancam. Di rumahnya, Pak Haji terbangun dengan napas tersengal. Ia mengusap wajahnya dengan panik. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah makam tua, dikelilingi api dan suara orang-orang menangis. Di tengah makam itu, berdiri Ustaz Fadli, diam, tapi matanya memerah, menatap langsung ke arah Pak Haji tanpa berkata sepatah kata pun. Malam itu, Pak Haji tak tidur. Ia duduk termenung di teras rumah, memandangi langit yang gelap, dengan suara jengkerik dan petir sesekali menyambar di kejauhan. Di tangannya, peci hitam yang selalu ia pakai kini basah oleh keringat dingin. Ia berusaha menenangkan diri, tapi tak bisa. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Keesokan harinya, seorang pemuda kampung datang tergopoh-gopoh ke rumah Pak RT. Nafasnya terengah. Ia berkata, "Pak, itu, saya lihat Pak Haji tadi pagi di sumur belakang rumah, dia bicara sendiri, sama bayangannya sendiri." Pak RT terdiam. Wajahnya kaku. Tak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi malam demi malam, semakin banyak warga yang mengaku melihat hal aneh. Ada yang bilang melihat seekor ular besar lewat di jalan setapak. Ada yang mengaku mendengar desisan di depan pintu rumahnya. Dan yang paling membuat warga gemetar adalah satu cerita dari anak kecil. Ia berkata, "Semalam, aku lihat Pak Haji, tapi kepalanya bukan kepala orang." Cerita itu membuat warga resah. Tapi tak ada yang berani bicara. Tak ada yang berani bertindak. Karena mereka tahu, sesuatu sedang tumbuh dalam gelap. Petang kelima, kampung bersiap untuk maghrib. Langit tampak berat, gelap seperti arang. Hujan belum turun, tapi udara terasa basah, seolah langit menyimpan sesuatu yang belum ingin dilepaskan. Ustaz Fadli, meski masih menahan nyeri di kepala, tetap datang ke masjid. Ia tak ingin anak-anak kehilangan semangat. Suaranya masih lembut, namun hari itu, langkahnya sedikit lebih pelan. Tatapan matanya lebih dalam. Beberapa warga yang melihatnya hanya menunduk malu, tak sanggup menatap wajah orang yang sudah dizalimi tapi tak pernah membalas. Azan maghrib seharusnya dikumandangkan oleh Pak Syukur, muazin masjid. Tapi entah mengapa, pria itu mendadak sakit perut dan tak bisa berdiri. Warga bingung. Hingga akhirnya, salah satu anak kecil mendekat Ustaz Fadli dan berkata lirih, "Ustaz, tolong azani." Ustaz Fadli diam sesaat. Ia menatap langit. Lalu berjalan pelan ke dalam masjid, mengambil mikrofon tua di dinding kayu, dan memulai. "Allahu Akbar. Allahu Akbar." Suara itu mengalun merdu, namun ketika tiba pada kalimat kedua, angin tiba-tiba berhembus kencang. Pintu-pintu rumah di sekitar berderit keras. Tirai jendela beterbangan. Bahkan kaca masjid bergetar.
Tapi suara azan tetap mengalun. Lantang. Tegas. Tak tergoyahkan. Di waktu yang sama, Pak Haji berada di ruang tamu rumahnya. Ia duduk sambil memandangi dinding kosong. Namun sorot matanya kosong. Tangannya gemetar. Ia mencengkeram lututnya sekuat mungkin, seolah menahan sesuatu dari dalam tubuhnya. Saat kalimat terakhir azan dikumandangkan, tiba-tiba tubuh Pak Haji menegang. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Dadanya naik turun cepat. Ia merasa kepalanya berat, sangat panas, seperti terbakar dari dalam. Lalu mendadak terdengar desisan. Bukan dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Desis itu mengiringi rasa gatal luar biasa di bagian tengkuk. Tangannya refleks menggaruk. Tapi yang ia rasakan bukan kulit, melainkan sisik. Kasar. Dingin. Bergerak. Ia menjerit. Tapi jeritannya tak terdengar oleh siapapun. Rumahnya tetap gelap. Angin dari jendela masuk, menerbangkan kertas-kertas lama dan membuat lampu gantung bergoyang kencang. Lalu pecah. Di luar, warga mulai menyadari ada yang aneh. Seorang ibu berkata sambil menunjuk ke langit, "Kenapa bulan tak kelihatan?" Langit gelap. Tapi tidak biasa. Awan membentuk lingkaran aneh. Seperti mata. Seperti sedang mengawasi. Dan ketika angin berhenti, suasana menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Lalu terdengar suara dari kejauhan. Suara Pak Haji. Menjerit. Tapi tidak seperti manusia. Suaranya mendesis. Panjang. Dan berat. Fajar belum menyingsing ketika berita menyebar cepat ke seluruh kampung. Seorang anak yang sedang buang air di belakang rumahnya mengaku melihat sesuatu bergerak di kebun Pak Haji. Bukan orang. Bukan hewan biasa. Tapi sosok tinggi besar dengan kepala yang menyerupai ular, berjalan perlahan menuju halaman depan rumah. Warga awalnya tak percaya. Tapi ketakutan lebih kuat dari logika. Satu persatu, mereka mulai berkumpul di ujung jalan, mengintip ke arah rumah Pak Haji dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat. Di dalam rumah, Pak Haji terduduk di lantai tanah. Keringat membasahi tubuhnya. Wajahnya memucat. Tapi lebih dari itu, kepalanya benar-benar telah berubah. Sisik hijau gelap menutupi seluruh wajahnya. Matanya menguning tajam. Lidahnya menjulur bercabang. Tidak ada jejak wajah manusia lagi. Peci hitam kesayangannya tergeletak di samping, kotor oleh tanah dan darah segar yang menetes dari telinga. Tangannya berusaha meraih wajah, tapi ia hanya meraba permukaan dingin dan kasar. Ia menggigil, tak sanggup berkata-kata. Setiap kali mencoba membuka mulut, yang keluar hanya desisan tajam seperti suara ular di malam sunyi. Di luar rumah, seorang pemuda nekat mendekat. Ia mengendap dari belakang pohon, lalu mengintip lewat jendela. Apa yang ia lihat membuatnya jatuh terduduk dan terisak. Bukan mimpi, itu bukan manusia lagi. Jeritannya membuat warga semakin panik. Seorang ibu langsung memeluk anaknya. Seorang bapak membaca istighfar berkali-kali. Tak lama kemudian, langit kembali menggelap. Awan hitam menyelimuti matahari pagi. Burung-burung tak berkicau. Udara menjadi berat. Seolah kampung itu terkurung dalam ruang tanpa waktu. Lalu terdengar suara pintu rumah Pak Haji terbuka. Pelan. Berderit. Warga menahan napas. Seseorang keluar. Atau lebih tepatnya, sesuatu. Tubuh itu masih memakai baju koko putih dan sarung coklat, namun kepalanya adalah kepala ular. Besar. Menjulang. Mata kuningnya menyapu warga satu persatu. Semua terdiam. Lalu dalam satu gerakan spontan, sebagian besar dari mereka langsung sujud di tanah, tak mampu menahan takut. Suara takbir bersahutan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Beberapa warga menangis. Yang lain gemetar tanpa bisa bersuara. Tubuh mereka menggigil, lutut mereka tak kuat menahan ngeri. Tapi sosok berkepala ular itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri. Diam. Menatap. Seolah menunggu. Seolah sedang menilai. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, terdengar langkah pelan dari arah masjid. Langkah seseorang yang tidak gemetar. Langkah Ustaz Fadli. Langkah Ustaz Fadli terdengar pelan namun mantap. Sandalnya berdecit pelan menyentuh tanah basah. Satu persatu warga membuka mata mereka, masih bersujud, menoleh ke arah suara itu. Ustaz Fadli berjalan perlahan dari arah masjid. Baju takwanya rapi, walau debu menempel di ujung lengan. Wajahnya tenang. Matanya lurus menatap sosok di tengah halaman yang kini hanya berdiri membisu. Pak Haji. Atau apapun yang kini mengambil wujudnya. Masih berdiri dengan kepala ular mengarah ke arah kerumunan. Tubuh manusia, namun kepalanya seolah dilahirkan dari dunia lain. Lidahnya menjulur perlahan, seperti mencium ketakutan. Warga memberi jalan. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka menyingkir, membentuk lingkaran hening di sekitar halaman. Ustaz Fadli tak berhenti. Ia berdiri hanya 3 langkah di depan Pak Haji. Sesaat, tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya 2 sosok berdiri saling menatap. Angin berhenti. Daun-daun yang tadinya berputar di udara, kini jatuh perlahan seperti salju dari langit kelam. Lalu, Pak Haji mengangkat tangannya. Ia menunjuk dada sendiri. Tidak berkata apapun. Tapi dari gerakan tubuhnya, terlihat bahwa ia berusaha berkata, "Tolong." Namun mulutnya bukan lagi mulut manusia. Lidah bercabang yang keluar tidak membentuk kata. Hanya desis dan suara parau yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar. Kaki Pak Haji goyah. Ia jatuh berlutut. Kepalanya mendongak ke langit. Dan di saat itu juga, langit menggelegar. Suara petir menyambar dengan keras, seperti membelah awan. Warga menjerit. Anak-anak menangis. Beberapa orang tua kembali sujud, sementara beberapa pemuda mundur sambil menyeret keluarga mereka menjauh. Tapi Ustaz Fadli tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap. Tak takut. Tak mundur. Lalu, dari tubuh Pak Haji, mulai muncul asap tipis. Bau menyengat menyeruak, seperti bau daging dibakar. Suara desis berubah menjadi jeritan, namun jeritan itu tak manusiawi. Pak Haji menjerit sambil memegangi kepalanya. Sisik-sisik di wajahnya tampak seperti meleleh, berubah warna, dari hijau menjadi kehitaman, seperti arang yang terbakar. Ia berusaha berdiri, namun tubuhnya mulai membeku. Matanya membelalak, dan lidah bercabangnya menjulur panjang sekali, lalu berhenti. Dan dalam satu tarikan napas terakhir yang berat, ia membatu. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi batu gelap. Berdiri di tengah halaman, membatu dengan bentuk setengah sujud. Seolah tubuhnya membeku di saat ia ingin memohon ampun tapi terlambat. Hening kembali menguasai kampung. Warga menatap dengan wajah pucat. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang bisa mengucapkan satu kata pun. Pak Haji, yang dulu disegani, kini berdiri tak bernyawa di tengah kampung. Menjadi saksi bahwa apapun yang dilakukan manusia akan kembali kepadanya. Pagi harinya, langit sedikit terbuka. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, namun tak ada suara burung. Kampung masih sunyi. Warga tak berani keluar rumah lebih awal seperti biasa. Semua diam, menanti siapa yang akan bergerak lebih dulu. Batu di halaman rumah Pak Haji masih berdiri. Tingginya hampir 2 meter. Bentuknya seperti sosok manusia bersarung yang tengah setengah sujud, namun kepalanya menyerupai reptil. Sisik batu menghias bagian atasnya, dan sisa-sisa tanah melekat di bawahnya, seolah tanah itu menolak menelannya.
beberapa orang dari kampung mencoba mendekat. Mereka ingin menguburkan Pak Haji, atau setidaknya memindahkan batu itu agar tidak menjadi momok di halaman rumah. Tapi sekuat apapun mereka mendorong, menarik, bahkan mencoba menggunakan tali dan kayu, batu itu tidak bisa digeser. Seorang pemuda berkata, "Ini bukan batu biasa, seperti nempel sama tanahnya." Pak RT, yang selama ini hanya mengamati diam-diam, akhirnya membuka suara. "Biarkan di situ. Biarkan Allah yang mengurus sisanya." Sejak saat itu, halaman rumah Pak Haji menjadi tempat yang dihindari. Rumput liar mulai tumbuh tinggi, dan suara cacing tanah terdengar jelas setiap malam. Beberapa orang bersumpah melihat ular melingkar di bawah pohon pisang dekat batu itu. Ada pula yang mendengar suara desis setiap malam Jumat Kliwon. Sementara itu, Ustaz Fadli kembali mengajar. Anak-anak yang awalnya takut, kini perlahan kembali datang ke masjid. Suasana memang belum sepenuhnya pulih, tapi ada kedamaian baru yang tumbuh pelan-pelan. Warga mulai menyadari bahwa bukan gelar atau status yang layak ditakuti, tapi akhlak dan hati yang menentukan siapa yang patut dihormati. Namun meski kampung berusaha melanjutkan hidup, kisah itu tidak menghilang. Suatu malam, setelah mengimami sholat Isya, Ustaz Fadli duduk di serambi masjid. Seorang anak kecil datang menghampiri, menatap wajahnya dengan serius. "Ustaz," katanya pelan, "kenapa batu itu kadang berubah bentuk? Kadang saya lihat kayak mau bangkit." Ustaz Fadli menatap anak itu dalam-dalam. Lalu menjawab dengan lirih, mungkin karena hatinya belum benar-benar mati. Anak itu diam. Angin malam kembali berhembus, membawa suara daun-daun kering yang terinjak oleh waktu. Di kejauhan, dari arah rumah yang kini kosong itu, terdengar suara desis. Pelan, tapi nyata. 3 malam berturut-turut, warga mendengar suara aneh dari arah rumah Pak Haji. Kadang terdengar desisan, kadang seperti bisikan lirih yang menyebut nama-nama orang di kampung. Suara itu datang saat semua sudah tidur. Tak ada yang berani membuka jendela. Bahkan lampu-lampu rumah kini dibiarkan menyala sepanjang malam. Batu Pak Haji tetap berdiri di sana. Tapi kini, warnanya menghitam. Seolah terbakar perlahan dari dalam. Beberapa warga mengatakan batu itu semakin besar. Seorang pemuda bahkan bersumpah melihatnya bernapas. Malam keempat, awan kembali menutup langit. Petir menyambar tanpa suara. Dan tiba-tiba, langit menjadi merah darah. Udara berat. Nafas menjadi sesak. Angin berhenti. Waktu seolah membeku. Tepat pukul 2 dini hari, suara keras terdengar dari arah rumah Pak Haji. Suara seperti batu pecah, diiringi suara desis panjang yang memecahkan keheningan. Warga terbangun. Beberapa langsung sujud. Yang lain menggenggam sajadah dan beristighfar tanpa henti. Dari jendela masjid, Ustaz Fadli menyaksikan sendiri batu itu retak. Garis-garis merah membelah tubuh batu dari atas ke bawah. Asap tipis mengepul dari celah retakan. Lalu, seperti meletus, batu itu hancur berkeping-keping ke tanah. Tapi yang membuat semua membeku bukan karena batunya pecah, melainkan apa yang muncul dari dalamnya. Seekor ular besar, dengan panjang lebih dari 3 meter, bersisik kehitaman dan mata menyala merah, keluar perlahan dari tumpukan batu. Ular itu tidak seperti ular biasa. Tubuhnya memancarkan aura panas, dan setiap gerakannya menimbulkan suara seperti bara terbakar. Ia melata ke halaman. Lalu mendongak, menghadap ke langit, dan mendesis panjang. "Allahu Akbar," bisik salah satu warga yang mengintip dari balik pintu. Tapi suara takbir itu tenggelam oleh gemuruh petir yang menyambar tepat di atas rumah Pak Haji. Api menyala. Pohon pisang terbakar. Dinding rumah retak dan ambruk ke tanah. Ular itu tidak menghilang. Ia melingkar di tengah reruntuhan rumah. Dan perlahan, membatu kembali. Namun kali ini, bentuknya tak lagi seperti Pak Haji, melainkan seperti sesuatu yang menunggu.
menunggu waktu, menunggu panggilan. Dan sejak malam itu, tak ada satupun warga yang berani melewati rumah itu lagi. Bahkan saat siang hari. Bahkan ketika matahari terang benderang. Karena mereka tahu, azab belum benar-benar berakhir. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengingat bahwa siapapun kita, sehebat apapun gelar, setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun harta, jika hati tidak dijaga, maka kehormatan akan hancur di hadapan Allah. Ketika ilmu agama digunakan sebagai alat kekuasaan. Ketika kebaikan dibalas dengan kekerasan. Ketika keangkuhan menutupi akal dan nurani. Maka saat itu, azab bisa datang bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Allah tidak menilai siapa yang paling tua, paling lama tinggal di masjid, atau paling sering dipanggil haji. Tapi Allah menilai siapa yang paling tulus, paling jujur, paling lembut kepada sesama, terlebih kepada mereka yang tak punya kuasa. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60, dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Bukhari dan Muslim, maka jagalah hati. Rendahkanlah diri di hadapan Allah, dan muliakanlah orang-orang yang dijauhi dunia. Karena mungkin, dari tangan mereka, kita belajar arti bersihnya hati dan tingginya akhlak. Semoga kita semua dilindungi dari sifat sombong dan zalim. Semoga Allah jadikan kita manusia yang lembut, jujur, dan penuh kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penonton semua selalu dalam lindungan Allah, diberkahi rezekinya, dan ditinggikan derajatnya di dunia maupun akhirat. Amin.